Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Dr. Nurwati SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Untuk mengefisienkan waktu, saya Sumardin NIM G2D120045 akan memaparkan materi pada bab 51 dan 52. Bab 51 yaitu transfer dokumentasi dan sistem pelaporan pengetahuan. Bab 52 yaitu implementasi manajemen pengetahuan. Bab 51 transfer dokumentasi dan sistem pelaporan pengetahuan. Konsep transfer pengetahuan di organisasi. Melakukan transfer pengetahuan pada organisasi yaitu mendesain ruang percakapan, melakukan pekan pengetahuan atau forum terbuka. Seseorang tidak senang berbagi pengetahuan karena mau berbagi tetapi tidak punya waktu mengerjakannya. Tidak ada keterampilan teknik manajemen pengetahuan sehingga tidak memahami manajemen pengetahuan dan keuntungannya. Kurangnya teknologi. Tidak ada tanggung jawab dan tindak lanjut manajer senior. Tidak ada biaya untuk manajemen pengetahuan, kegagalan budaya untuk mendorong berbagai pengetahuan. Strategi transfer adalah meningkatkan kapasitas bertindak dari orang dalam dan keluar organisasi. Dalam sistem pengetahuan, transfer pengetahuan, sasaran umum dari sistem manajemen pengetahuan adalah menciptakan pengetahuan, menangkap pengetahuan, menjaring pengetahuan, menyimpan pengetahuan, mengolah pengetahuan, serta menyebarluaskan pengetahuan. Kultur transfer pengetahuan. Rendahnya saling percaya yaitu membangun hubungan dan kepercayaan melalui pertemuan dengan tatap muka. Perbedaan kultur kosakata dan kerangka pilihan, menciptakan pemahaman yang sama melalui pendidikan, diskusi, publikasi, berkelompok, rotasi pekerjaan. Kurangnya waktu dan tempat pertemuan, menetapkan waktu dan tempat transfer pengetahuan, pekan, ruangan, percakapan, laporan konferensi. Status dan penghargaan terhadap pemilik pengetahuan, evaluasi kinerja, dan menyediakan insentif berdasarkan beberapa yang dibagi. Kurangnya kapasitas menyerap dan penerima, mendidik pegawai agar lebih fleksibel, menyediakan waktu belajar, mengkaji atas keterbukaan ide. Kepercayaan bahwa pengetahuan merupakan hak istimewa kelompok tertentu. Mendorong pendekatan non-hierarki terhadap pengetahuan, kualitas ide lebih penting daripada status sumber. Tidak toleran kesalahan atau keterbukaan. Menerima dan menghargai kesalahan kreatif dan kolaborasi, tidak kehilangan status karena tidak mengetahui segalanya. Peran penyimpanan pengetahuan. Pengetahuan yang telah ditransfer dan direkam harus dilakukan penyimpanan dalam organisasi. Bila sewaktu-waktu dibutuhkan, dapat dengan mudah ditemukan. Penyimpanan dan mekanisme penemuan kembali pengetahuan dan memungkinkan organisasi cepat menemukan pengetahuan yang dicari. Pengalaman pengetahuan yang diciptakan hendaknya lebih berorientasi proses pengelolaan pengetahuan untuk melindungi dari pengguna yang tidak berhak dan tidak tepat. Pendokumentasian pengetahuan, pendokumentasian untuk diri sendiri dan untuk pihak lain. Cara menangkap dan mendokumentasikan pengetahuan, yaitu pendokumentasian pasif, pendokumentasian pengetahuan optimal dapat dipergunakan kembali, pendokumentasian berlangsung melalui kegiatan pencatatan sebelum terstruktur, serta pengguna, konsumen, atau pengetahuan. Penggunaan kembali pengetahuan. Faktor yang berperan dalam proses penggunaan kembali pengetahuan yaitu orang yang memproduksi pengetahuan, mereka yang memediasi pengetahuan, pengguna atau konsumen pengetahuan. Ciri laporan. Mengandung fakta bertalian, menyampaikan kesimpulan rekomendasi tertentu yang terbuat berdasarkan fakta. Mempunyai bentuk tersendiri, mengandung gaya tulis yang serasi dengan pengungkapan fakta, menampakkan tata wajah, mencerminkan perbuatan laporan dan kesungguhan. Bentuk laporan. Laporan pimpinan, laporan berkala atau laporan khusus. Penggolongan laporan yaitu laporan menurut formalitas, laporan menurut fungsi, laporan menurut waktu, laporan menurut status wewenang, laporan menurut hubungan penulis dan pembaca, laporan lahiriah, serta laporan lainnya. Berikutnya bab 52. Implementasi manajemen pengetahuan. Implementasi menjadi pengetahuan
dilihat berdasarkan dimensi sebagai berikut: dimensi konsepsional, dimensi perubahan, aspek pengukuran, aspek struktur organisasi, isi pengetahuan, dan dimensi alat. Langkah-langkah strategis dapat dikelompokkan sebagai berikut. Apa yang harus dilakukan organisasi? Mengetahui apa yang harus dimiliki, sumber daya lain yang harus dimiliki. Pengetahuan yang harus dimiliki organisasi, kesenjangan pengetahuan, sumber daya lain yang dimiliki organisasi, kesenjangan sumber daya lain, apa yang harus dilakukan dengan adanya kekuatan, dan kesenjangan sumber daya strategis. Langkah strategis implementasi manajemen pengetahuan yang lain, antara lain analisis infrastruktur, meningkatnya manajemen pengetahuan dan strategi bisnis, mendesain infrastruktur, manajemen pengetahuan, mengaudit aset dan sistem pengetahuan yang ada, mendesain tim manajemen pengetahuan, menciptakan arah pengetahuan, pengembangan sistem manajemen pengetahuan, bentuk asli dan uji coba, perubahan kultur dan struktur penghargaan, evaluasi kinerja, dan perbaikan sistem manajemen pengetahuan. Kondisi organisasi. Dalam konteks manajemen pengetahuan organisasi, pembelajaran terkait dengan proses penciptaan pengetahuan dalam konteks sosialisasi dan internalisasi, yaitu tujuan, kekenduran, fluktuasi, dan kekacauan kreatif, sistem yang terintegrasi dengan proses pekerjaan sehari-hari, redundasi, menanamkan visi pengetahuan, mengolah percakapan, mengglobalkan pengetahuan lokal, ukuran, pejuang pengetahuan, iklim keterbukaan, keperluasan yang beragam, komunitas, kolaborasi, dialog, dan kondisi teknologi. Adanya teknologi, informasi dan komunikasi dalam memfasilitasi dan menciptakan pengetahuan adalah untuk menghubungkan orang dengan orang lain, untuk mengaplikasikan pengetahuan. Mensinergikan pengetahuan dengan strategi organisasi dalam proses bisnis. Untuk mengintegrasikan pengetahuan ke dalam proses bisnis, perlunya identifikasi proses bisnis, metode yang digunakan untuk pelaksanaan proses bisnis, sarana yang digunakan untuk melakukan proses bisnis, kualifikasi atau tingkat pengetahuan dari personal yang menjadi penanggung jawab dan eksekutor dari proses bisnis tersebut, input dari proses bisnis, output dari proses bisnis, dan indikator keberhasilannya, kebutuhan pengetahuan untuk masing-masing proses bisnis, dan impasnya terhadap output proses. Sekian dan terima kasih. Demikianlah materi yang dapat kami paparkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.